Oke, 67 cukuplah. Oke. Pada malam hari ini saya akan memberikan presentasi mengenai kelainan refraksi dan akomodasi. Kelainan refraksi dan akomodasi ini penting bagi seorang dokter umum atau nantinya adik-adik sekalian menjadi spesialis mata. Kenapa? Karena sebetulnya di bidang mata itu yang paling penting adalah pertama visus atau kelainan atau penglihatan ya. Jadi visus ini sangat penting. Jadi ketika pasien datang, terutama di keluhan di bidang mata, mereka pasti akan pertama mengeluhkan penglihatannya kabur. Karena kenapa? Kalau hanya mengeluhkan mata merah, mata mengganjal, mata berair, biasanya kalau tidak disertai dengan penurunan visus atau kelainan visus, mereka mungkin masih tenang-tenang aja. Oke, lanjut ya. Sebetulnya apa sih yang disebut kelainan refraksi? Itu kelainan refraksi itu adalah suatu kelainan di mana pembiasaan cahaya, bayangan itu tidak fokus tepat di retina mata, sehingga ini akan mengakibatkan penglihatannya akan menjadi kabur. Ada beberapa kelainan refraksi yang bisa kita lihat di sini. Pertama namanya miopia, kedua hipermetrop, ketiga astigmatisme, keempat presbyop. Presbyop ini sebetulnya ada yang masih diperdebatkan karena dianggap sebagai kelainan refraksi atau kelemahan akomodasi mata. Karena fisiologis ya, presbyop terjadi pada usia tua. Oke, sebentar ya. Slide lanjutan. Oke, miopia. Kalau bisa dilihat miopia di gambar presentasi di sini slide, kita lihat di sini ada namanya alat untuk melakukan pengukuran miopia. Kita sebut trial frame. Dan yang diganti-ganti ada merah, ada putih, mungkin ada yang hitam, kita sebut namanya trial lens. Keduanya ini merupakan salah satu alat yang digunakan. Kalau yang di slide ini kita disebut namanya pengukuran manual. Karena dengan menggunakan bantuan refraksi atau dokter atau pemeriksa dengan mengganti secara manual trial lens ini bergantian sesuai dengan keluhannya. Suaranya nggak ada. Sebentar. Bentar ya. Sudah ada suaranya? Boleh dikasih question karena di sini saya nggak kelihatan suaranya sudah muncul apa belum. Tadi DAD yang kasih ini, kasih masukan. Sudah ada ya, semoga ya. Mungkin akan lebih jelas gini ya. Ya, oke lanjut deh. Miopia ya. Seperti yang kita lihat bersama, kenapa contohnya pada anak-anak? Kan ini berhubungan dengan slide saya selanjutnya. Keluhan utama pada penderita miopia itu yaitu ketidakmampuan untuk melihat objek jauh dengan jelas, tanpa disertainya adanya gangguan penglihatan dekat. Jadi kalau kita belajar di kedokteran tuh harus tahu bahwa apa namanya? Harus tahu ini ya, jembatan keledai. Kenapa? Karena kalau kita ngafalin semua, pikiran kita nanti kacau. Bisa bingung sendiri. Jadi cara ngafalinnya satu yang kita hafalin untuk bisa mengkeledaikan atau untuk menjembatani yang lainnya. Jadi kalau kita mempelajari yang namanya miopia, miopia ini berarti namanya rabun jauh. Kita selalu melihat bahwa miopia rabunnya jauh. Tangan ya. Jauh dari tempat kita. Udah satu nginget itu aja. Nanti semuanya pasti keinget kok. Rabun jauh berarti dia tidak ada masalah untuk melihat dekat. Karena tidak bisa melihat dekat, karena tidak bisa melihat jauh, maaf, otomatis pasien-pasien miopia ini tidak ada masalah untuk melihat dekat. Membaca buku lama di dalam mobil jalan gitu juga tidak ada masalah ya. Kadang kita pusing ya, tapi kalau orang miopia itu santai-santai aja. Karena dia memang tidak ada masalah untuk miopianya itu. Mengapa penderita miopia tidak mampu melihat objek dengan jelas? Karena sinar yang masuk, sinar itu kan selalu sejajar ya, masuk ke dalam bola mata itu. Itu dibiaskannya oleh media refrakta. Media refrakta, ayo jangan lupa ya, adik-adik sekalian ya, ada berapa? Ada 4 macam, ada 4 macam. Ada 4. Pertama kita mulai dari kornea, kedua humor aqueous, ketiga lensa, keempat adalah corpus vitreus.
Jadi harus diingat, kelainan media refrakta akan membuat penglihatannya tidak jelas. Pada miopia, sinar yang masuk ini, yang dibiaskan oleh media refrakta ini, jatuhnya berada di depan. Jadi, kalau adik-adik sekalian lihat di sini, ketika orang ini memegang remote, remote-nya kelihatan, tapi TV-nya nggak kelihatan. Makanya, miopia kita sebut sebagai rabun jauh. Miop itu minus. Itu ya, ingat ya. Siapa orang yang pertama kali mengenali? Nah, ini Om Aristoteles ini. Saya juga belum kenal nih. Nanti saya kenalan deh. Untuk melihat objek jauh dengan menyipitkan mata untuk menjadi ciri khas penderita miopia. Kenapa? Mungkin kita sering ya lihat ya, orang-orang ini kenapa sih kalau melihat sesuatu kok sukanya nyipit, dikecil-kecilin dengan menyempitkan palpebra ya, atau kelopak mata. Karena ini memang sebetulnya menjadi ciri khas miop. Harapannya adalah dengan mengurangi sinar yang masuk dan memfokuskan agar persis jatuh di makula, jelas dengan sendirinya tanpa bantuan kacamata. Tapi ternyata nggak bisa. Kenapa sih? Nanti saya jelasin di belakang. Orang yang pertama kali membangun kata miopia itu namanya Galen. Nah, main artinya to close and ops artinya eye. Jadi miopia itu artinya sebetulnya menutup atau menyempitkan mata. Nah, ini si Galen. Jadi dia menyimpulkan kira-kira kalau orang miop itu pasti kelihatannya sukanya menyempitkan mata. Kenapa sih dengan menyempitkan mata itu menjadi ciri khas penderita miop? Kita bisa lihat. Tapi kenapa sih dia harus menyempitkan mata? Ini yang paling penting. Agar terbentuk yang disebut DOF. Depth of focus di dalam bola mata. Jadi dia biar bisa membentuk suatu bayangan dengan suatu kedalaman. Jadi kalau kita menyebutnya adalah seperti depth of focus itu, kita bisa melihat sesuatu itu 3D ya. Jadi ini di belakangnya ini, tangan saya ya, ini yang kiri, di depan yang kanan. Nah, untuk membentuk depth of focus ini dibutuhkan menyipitkan mata. Nah, orang minus itu dengan menyipitkan mata itu akan lebih jelas. Nah, makanya kita sebut depth of focus. Ini animasinya, biar adik-adik sekalian bisa tahu. Jadi sekali lagi, miopia. Kelihatan ya yang saya kursor ini jalan ya. Miopia ini berarti selalu diingat. Jatuhnya titik fokus di depan. Miopia, jatuhnya di depan. Saya sebagai makula, saraf, titik fokusnya jatuhnya di depan. Jadi, dia tidak membutuhkan akomodasi untuk membuat penglihatannya lebih jelas. Karena titik fokusnya udah di depan. Sehingga orang minus itu nggak bisa kalau nggak pakai alat bantu yang namanya kacamata. Hukumnya wajib. Nah, ini. Dengan menyipitkan mata, kuning ini saya anggap sebagai palpebra ya, atau kelopak mata. Dia akan terbentuk namanya depth of focus. Nanti boleh deh browsing ya, lihat depth of focus lebih dalam artinya apa. Depth of focus ini berarti dia akan memundurkan. Karena dia punya kedalaman. Fokus itu lebih dalam dengan cara menyipitkan kelopak mata ini sehingga penglihatan atau bayangan itu persis jatuhnya di makula. Tapi nggak persis ya, karena menyipitkan ini tergantung kekuatannya. Bisa juga, nggak sampai juga depth of focusnya di mana? Di makula. Jadi tetap aja kabur, walaupun udah sipit. Berdasarkan analogi tadi, dapat ditarik suatu pengertian. Kebiasaan menyipitkan mata saat melihat objek jauh, bagi penderita miop, merupakan suatu upaya agar terbentuk depth of focus. Kuncinya sebetulnya cuma itu aja sih. Dia akan bergeser itu bayangannya sehingga harapannya akan menyentuh retina. Karena miop jauh di depan, dengan depth of focus dia mundur. Seret, pas di makula. Faktor penyebab miop. Nah, ini nanti diapalin ya, di sekalian ya. Ada teori klasik, ada si Plempius, ada si Donders, ada yang si Levinson, ada yang ngomong gravitasi segala macam ya. Tapi sebetulnya yang paling perlu diketahui, yang sering aja deh, nggak usah yang jarang-jarang. Sebetulnya ada yang disebut namanya miopia aksial. Aksial, kuncinya di sini ya, aksial. Aksial itu berarti panjang sumbu bola mata. Normalnya orang normal itu memiliki jarak fokus media refrakta itu sekitar 22,6.
pada panjang sumbu orbital lebih dari 22,6, nah, ini berarti kan ciptaan Tuhan deh. Kenapa? Karena miopia aksial itu berarti berhubungan dengan panjang bola matanya yang lebih panjang. Normalnya 22,6 segini. Karena sama Allah diciptakan lebih panjang, dia akan molor segini. Otomatis titik fokus yang aslinya sudah tepat, dia akan menjadi memanjang, jatuhnya berada di depan. Nah, miopia aksial ini biasanya selaras, serasi, seimbang dengan pertumbuhan tubuh ya. Dia lebih tinggi, terus kemudian dia lebih gemuk, terus kadang-kadang wanita diet, gemuk, diet lagi. Dia bisa aksialnya memanjang. Biasanya sampai usia 18 tahun. Satu lagi, ada namanya miopia refraktif. Apa yang dimaksud miopia refraktif? Jadi, panjang sumbu orbitanya normal. Jadi bedanya apa sama yang tadi? Kalau yang tadi, bola matanya yang salah. Kalau ini, yang salah karena memang media refraktanya kurang dari panjang bola matanya. Susah ya, hafalinnya ya. Bisa ditelan dulu deh. Karena ini memang pembagian miopia ini harus dipahami satu untuk bisa mempelajari yang satunya lagi. Kuncinya hafalinnya satu aja deh, miopia aksial. Aksial berarti karena dipanjang. Karena dipanjang berarti titiknya tetap di depan. Aksial berarti yang salah aksialisnya atau aksial length, panjang dari bola mata. Nih, yang paling lebih bisa menunjukkan lagi. Coba ya, dilihat ya, sekali lagi. Kalau tadi miopia aksial sendiri, miopia refraktif tadi sendiri. Kalau aksial dengan panjang bola mata yang 22,6 mm, yang normal tadi, di miopia aksial jatuhnya sudah benar, tapi karena bola matanya lebih panjang, dia tetap nggak jelas. Nah, kalau refraktif, karena dia kompleks ya, karena media refraktanya membiaskannya tidak betul, makanya dia jatuhnya murni di depan makula di sini. Oke, miop beres. Kalau sudah ngafalin miop, rabunnya jauh, kebalikannya. Satunya miop, berarti ada yang namanya hipermetrop atau hiperopia. Satunya rabun jauh, berarti temennya atau kebalikannya adalah rabun dekat. Udah, pokoknya ngafalinnya satu. Kalau ngafalin dua, zaman saya dulu, mungkin saya nggak terlalu pinter-pinter banget ya. Ngafalin satu deh, jadi biar lainnya bisa kebaca. Kalau ini dihafalin semua, nanti bingung kebalik-balik. Ya. Jadi gambar pertama, kalau miopia itu berarti gambar optotype ini akan terlihat tercitrakan di depan, kalau hipermetrop di belakang. Jadi kebalikannya, ya, diperhatikan. Gambar jembatan ini, pasien ini kadang ada yang bisa jelas, karena melihatnya jauh. Tapi dekatnya dia nggak jelas. Tapi sebagian, mostly, semua orang tuh biasanya hipermetrop, deket aja nggak kelihatan, apalagi yang jauh. Nah, ini yang menyebabkan pasien-pasien hipermetrop ini kesulitan untuk melihat dekat dan melihat jauh. Jadi dia betul-betul harus tergantung sekali, depend of the glasses. Harus pakai terus kacamatanya. Sebagaimana yang tertuang dalam buku Manual of Refraction, biasalah si Albert E. Sloan jadi dibagi jadi dua. Hipermetrop, absolut, dan fakultatif. Ingat lagi ya, diingatnya satu aja, nggak usah dua. Apa yang disebut hipermetrop? Absolut. Absolut. Berarti dia sudah absolut, itu berarti sudah ya udahlah absolut. Sebetulnya dia sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Kenapa? Karena ketika dibiaskan, sinar ini kan jatuhnya di belakang. Fokusnya yang titik merah ini ya. Nah, titik merah ini manusia atau makhluk hidup masih bisa berakomodasi. Maju ke depan. Suara tidak terdengar. Oke, saya matiin aja ya webcam-nya ya, sebentar. Oke, sudah kedengeran sekarang suaranya? Bentar ya. Ya, hipermetrop absolut. Jadi kalau kita mau ngelihat hipermetrop absolut, ini berarti salah satu yang tadi saya jelasin ya, titik fokusnya di belakang. Tuh kan, saya jadi lupa misalnya ngetik. Dengan berakomodasi,
dia berusaha untuk memajukan titik fokus, tapi nggak bisa sampai ke makula. Ya udah mentok di situ. Jadi ketika dengan akomodasi itu tanpa bantuan alat kacamata sama sekali, alat bantu sama sekali, dia nggak bisa maju ke titik fokusnya. Suara nggak ada, Dok. Oke. Masih nggak ada. Ini koneksi saya atau siapa ya? Halo, udah kedengeran belum? Masih putus-putus ya? Udah? Sudah ya? Iya nih maklum. Speedy nih di sini nih. Jadi kadang-kadang kacau. Aduh, masih putus-putus lagi. Ya, nanti di inilah di save ya. Susah nih soalnya kalau namanya koneksi begini nih, pengennya ketemuan jadinya. Oke ya, lanjut ya. Sampai mana tadi lupa. Ya, tanda-tanda yang paling mudah dikenali adalah visual acuity-nya tidak bisa 6/6. Karena dia tidak bisa maju ke titik makulanya. Jadi ya dia udah mentok di situ, di belakangnya makula. Tetap aja kabur. Ada absolut, ada hipermetrop fakultatif. Bedanya apa? Bedanya fakultatif adalah bentuk dari hipermetrop di mana besarnya derajat refraksi anomali masih dapat dikompensasi oleh akomodasi. Akomodasi ya, ada triasnya ya. Nanti saya jelaskan di belakang. Trias akomodasi. Masih ingat apa enggak? Keluar nanti jadi soalnya tuh. Gampang kok kalau saya buat soal. Jadi sebelum ada aktivitas akomodasi, titik fokusnya berada di belakang. Kan? Dia berakomodasi. Maju deh dia. Jadi bedanya apa? Tadi sama yang absolut. Absolut nggak bisa persis di makula. Dia tetap ada di belakang. Jadi bedanya adalah dia bisa maju bagus. Saya bisa gambar nggak sih di sini? Harusnya bisa deh. Di sini. Salah. Jadi dia bisa maju ke depan gitu ya, ke sini. Dengan adanya akomodasi. Akomodasi ini jadi bisa memajukan titik fokusnya, maju ke depan, ke makula. Oleh karena itu, hipermetrop fakultatif dengan akomodasi yang terus-menerus, pasien itu merasa bahwa dia tidak punya kelainan. Ini yang paling susah kalau ketemu pasien-pasien yang begini modelnya. Dokter, saya masih jelas. Saya pasti bisa melihat dengan baik. Saya tidak perlu kacamata. Iyalah, mengakomodasi terus-menerus. Tiba-tiba 1 bulan pusing, nyeri kepala, vertigo. Nggak hujan nggak angin datang bawa hasil CT scan kepala, dipikirnya ada tumor lah, ada disantet lah, segala macam lah. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Karena hipermetrop fakultatif ini dia menggunakan akomodasinya untuk memperjelas penglihatannya. Nah, itu yang jadi nggak oke. Ya. Tanda-tanda yang paling bisa dikenali adalah visual acuity-nya bisa 6/6. Terus, sementara itu, si David Michaels ini mengklasifikasikan menjadi aksial dan refraktif. Sama ya prinsipnya. Sebetulnya kalau kita ngomong aksial, tetap hubungannya adalah di panjang bola mata atau aksial length-nya. Aksial length berarti bola matanya yang kecil. Kalau miop itu besar, memanjang. Kalau hipermetrop itu kecil. Atas aksial, bawah refraktif. Nanti dibedain ya. Udah biar gampang itu, nanti biar mikir dulu lah, masa semua diajarin. Yang perlu dipahami adalah pada hipermetrop aksial terjadinya itu biasanya karena ada hambatan pertumbuhan organ. Iyalah, karena dia mata tidak bisa tumbuh memenuhi normalnya. Harusnya 22,6, dia kurang dari itu. Berarti ada pertumbuhan waktu janin, waktu di dalam kandungan, segala macam ya. Nah, kedua ada yang namanya makula udem. Udem makula ini berarti bengkak di makulanya. 3 ada desakan tumor, sehingga seakan-akan itu sarafnya maju ke depan titik fokusnya.
Hipermetrop refraktif, yaitu tadi, biasanya pasca suatu tindakan, pasca bedah katarak tapi tidak terpasang lensa. Terus satu lagi ada yang namanya subluxasi lentis. Subluxasi itu lensanya miring. Jadi seakan-akan dia maju, seperti berakomodasi. Padahal dia lensanya yang miring. Biasanya terjadi itu pada kelainan gen ya. Apa tuh namanya? Lupa saya. Sindrom Marsesani ya, Marsesani syndrome. Sama, saya lupa. Nanti saya cari deh. Oke, lanjut ya. Irvin, Boris menentukan berdasarkan derajat ringan sedang tingginya. Kalau ini lebih gampang lagi. Karena dari ukuran, ringan sampai 3, sedang sampai 5, di atas 5 atau lebih itu tinggi. Jadi diingat lagi ya, pada bayi yang baru lahir, biasanya status refraksinya itu hipermetrop. Hipermetrop, jadi dia berakomodasi. Mata bayi itu masih jelas. Oke. Jadi dia tuh biasanya untuk melihat dekat itu menggunakan akomodasinya. Jadi saran, kalau punya keponakan, sudah punya baby, udah punya anak, kalau ngasih lihat jangan deket-deket ya. Tidak melatih akomodasinya dengan baik. Jadi dia malah berakomodasi terus-menerus. Tapi seiring dia tambah gede gitu, nanti dia biasanya akan berubah. Urutannya biasanya normal, terus muncul miop atau astigmat. Tapi kadang-kadang masih tetap hipermetrop. Nah, paling sering itu pada bayi cewek. Pada bayi yang cewek itu biasanya suka muncul silinder ya. Lanjut. Konsep dasar penanggulangan miop itu udah nggak usah dibahas. Jadi koreksinya adalah berupa lensa kontak atau kacamata. Kenapa? Karena kacamata itu jangan pernah dianggap sebagai suatu kutukan atau penyakit yang nggak bisa diobatin. Orang kelainan refraksi, obatnya ya kaca atau kontak lens. Nah, yang terbaru nanti ada lah yang namanya LASIK dan terapi operasi lainnya ya. Banyak gitu. Oke, sekarang astigmatism. Astigmatism kalau kita lihat, mata yang kiri ya, nih, kiri ya. Kelihatan nggak kursornya? Ya, kelihatan harusnya. Kiri ini bergoyang atau double. Nah, astigmatism ini sesuatu yang menjadi momok bagi masyarakat karena dianggapnya sebagai suatu penyakit yang aduh kok udah silinder sih dok, kalau bisa obat apa sih dok, tetes mata apa sih dok yang bisa dipakai, pokoknya biar nggak silinder. Enggak begitu, sama. Minus plus astigmatism itu sama, obatnya kacamata. Tapi, nah ada tapinya. Kalau orang minus itu kabur, nggak kelihatan sekalian gitu. Nah, jadi dia biasanya masih pengen kaca. Nah, orang silinder ini jelas, tapi nggak jelas. Nah, gimana ya ngomongnya? Jelas tapi nggak jelas. Jelas tapi double gitu loh, Dek. Pada kasus-kasus yang unik, kasus-kasus yang sangat ekstrim, dia bisa numpuk ya, double gitu. Bahkan mungkin kalau adik-adik sekalian tahu tuh, ada yang tulisannya miring-miring, tulisannya bengkok-bengkok, tulisannya miring ke kanan, miring ke kiri. Itu biasanya karena astigmatism atau silinder. Dilihat ya astigmatism ya. Kalau di normal eye, mata sebelah kiri, jatuhnya di makula, point of focus. Beda sama astigmatism eye. Dia titik fokusnya, sinar yang datang dibiaskannya tidak sama pada berbagai bidang meridian. Jadi ada beberapa titik fokus. Adik-adik semua bisa lihat sekalian ya semua. Jadi karena beberapa titik fokus ini, ya kebenaran aja ada satu yang persis di makula, yang kelihatan sedikit. Nah, tapi yang lain ini, kalau nggak kelihatan semua, ya udah, bakal nggak kelihatan semua. Ya. Astigmatism itu yang paling nggak disenengin adalah yang irregular. Kenapa? Irregular itu karena pembiasan cahaya ini benar-benar nggak beraturan. Kalau reguler itu yang paling nikmat sekali karena bisa dikoreksi dengan kacamata, dengan soft lens, ya, namanya soft lens toric soft lens. Ya, irregular. Irregular itu sinar yang masuk udah benar-benar dibiaskan dan berhamburan, titik fokusnya ada di berbagai macam tempat. Jadi dengan kacamata ditambah dikurang, pasien akan mengeluh, dok tetap nggak jelas.
tetap nggak kelihatan. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, ini biasanya kita akan pendekatannya adalah selama dia masih bisa lebih baik melihat dengan kaca, tetap kita kasih. Paling sering kenapa? Karena sikatrik. Nah, permukaan kornea yang nggak rata. Nggak rata tuh jadi biasanya ada pernah kena luka. Wah, biasanya kalau lagi mainan sama temennya, mainan kertas tuh paling sering tuh. Kena ujung kertas, kesobek, kegores kertas. Aduh, sering itu deh ya. Zaman SD, terus kena kuku, terus kemudian ya kalau adik-adik sekarang tuh yang cewek-cewek kan suka pakai bulu mata. Nah, bulu mata baru sekali pasang, malam udah nancep di dalam sana. Akibatin luka di kornea. Kornea itu jadi luka. Kalau luka, kornea nggak bisa sembuh sendiri. Karena dia butuh waktu sekitar 2-3 hari untuk membetulkan epitelnya. Tapi kalau udah terlanjur luka, kita sebut namanya sikatrik. Nah, ini gejala awal terjadinya astigmat irreguler. Ya. Kedua paling sering karena kekeluhan lensa kristalin, katarak deh, katarak. Sama nih, ada pasien udah agak tua, terus keluh, dok, saya kok kacamata nggak pernah jelas ya, ini itu. Ternyata karena katarak. Jadi jangan buru-buru dikasih kaca. Suka optiknya itu, karena gonta-ganti terus. Nah, ini yang reguler ya, kebalikannya. Jadi dia ketika dibiaskan, ada 2 titik yang cakep nih di sini, dengan kacamata itu dia bisa fokus lagi. Dari sini aja di gambar ini sudah bisa, ada contoh kasus ini. Contoh kasus nanti biasanya di belakang berhubungan dengan diagnostik kacamata. Terus ya, apa yang disebut myop simplex? Jadi astigmatisme yang hanya berdiri sendiri, tanpa disertai adanya speris. Jadi kalau di kacamata tuh, Dek, ada nanti ya. Nantilah kalau saya dibuatin grup WA, tadi saya udah bilang tuh sama anak-anak yang siang, buatin grup WA aja, nanti saya copyin, saya fotoin, ada yang mau tanya silakan. Biar masih enggak ada suara. Alah. Suaranya hilang. Masih? Nggak ada suaranya juga? Di sini ngomong loh, nggak tidur loh. Sudah? Oh, ada lagi. Astigmatisme myop simplex. Jadi kalau nanti di resep kacamata itu, ada yang namanya speris sama silinder. Nah, simplex itu tanpa speris. Adanya cuma silindernya aja. Nah, jeleknya kalau astigmatisme myop simplex itu, meriksanya tetap harus diperiksa speris. Baru ke simplexnya astigmat. Karena semua pemeriksaan astigmat harus melalui pemeriksaan speris. Jadi ya nggak apa-apa lah, 2 kali kerja. Dilihat ya, myopia compositus. Myopia, berarti rabunnya rabun jauh. Diingat ya, myopia. Myopia karena rabun jauh, dia letaknya jauh dari titik makula atau titik fokus, ditemenin namanya kompositus. Astigmat perlu diingat berarti titiknya double. Kalau kompositus berarti jatuhnya semua di depan makula. Gimana ya cara ngapalinnya ya? Jadi kalau myop kompositus itu speris dengan silindernya itu dia biasanya keluarnya minus ketemu minus. 1 di depan, 1 di depannya lagi. Nah, biar nggak bingung lagi. Kalau tadi kita ngomong myop, sekarang ada namanya astigmatisme hipermetrop simplex. Ayo, diingat ya, astigmatisme itu titiknya tidak 1. Jadi selalu ada 2, atau bisa 3, tergantung ya. Itu kan kita juga nggak mungkin bisa tahu persis ya. Tapi anggap aja kita astigmatisme reguler, titiknya 2. Karena titiknya 2 ini, kalau disebut hipermetrop, jatuhnya di belakang. Jadi yang salah bukan yang sini, bukan yang depan. Tapi yang salah yang belakang. Sini, bentar saya gambar ya. Dwing, di sini. Bukan yang ini. Sehingga nanti resepnya hanya keluar silinder. Bingung apa? Bingung.
Ya, telan dulu deh. Kalau bingung. Lanjut ya. Bedanya lagi sama hipermetrop kompositus. Kompositus berarti ada temennya, diingat ya. Astigmatisma miopia kompositus. Berarti miopnya ada yang nemenin silinder. Berarti minus ketemu silinder minus. Jatuhnya di depan. Tinggal dibalik aja. Kalau hipermetrop kompositus, ya udah jatuhnya di belakang semua. Nih, dua-duanya jatuhnya di belakang. Satu, kok nggak bisa? Satu, dua. Ya. Lagi. Next. Ada lagi satu lagi, namanya mixtus. Mixer berarti campuran, bercampur. Ya udah paling gampang kalau mixtus ya satu depan, satu belakang. Ini paling nikmat ya Tara untuk astigmatism. Karena pasti biasanya astigmatism ini kalau udah mixtus kayak gini nih, koreksinya lebih mudah. Kenapa? Karena satunya minus, satunya plus. Satunya plus, satunya minus. Udah simpel. Hilang lagi. Oke. Sebentar. Suara hilang, gambar dokter pun juga hilang. Iya, kalau pakai gambar saya nanti jadi nggak ini. Udah? Sudah belum? Ada suara dokter. Alhamdulillah, tapi masih putus-putus. Iya nih, tadi enak di rumah sakit. Sudah terlihat dan ada suara. Tadi saya matikan soalnya gambarnya, biar nggak berat. Kita lihat lagi ya, 838. Ada suara dokter? Ya udah. Udah ya. Aduh, soalnya saya nggak bisa nginiin, nggak bisa buka dua-duanya. Udahlah, mixtus 2 ya. Presbiop. Nah, ini mungkin yang masih tapi masih putus. Udah deh, gambar saya nggak usah dulu deh. Ya, gimana? Apa-apa ya? Ya, kalau dikasih gambar, putus-putus. Udah, gini aja ya. Udah. Jadi kalau presbiop, ya. Kalau presbiop ini kita berarti berhubungannya sama kelemahan akomodasi. Nah, akomodasi ini biasanya dengan cara menjauhkan. Dijauh-jauhin, kemudian dia membaca nggak jelas, suka dinaik-naikin kacamatanya. Tetap nggak kelihatan, karena akomodasinya udah lemah. Biasanya ini disebut penyakit fisiologis, atau penyakit memang usia tua. Karena usia tua memang begitu. Jadi apa sih artinya? Ya, berkurangnya kemampuan melihat dekat karena proses penuaan. Terjadinya pada usia lebih dari 40 tahun. Ada apa lagi nih? Sudah ada suara tadi. Udah. Dokter Saila. Ya udah. Terus, jadi ketika udah 40 tahun, ingat 40 tahun itu life begin at 40 katanya. Jadi sudah harus tahu kalau mau tua itu di atas 40. Membacanya susah, masukin benang susah. Dulu waktu adik masih muda nyontek gampang, 40 tahun udah nggak bisa nyontek deh. Jangan nih, nanti dimarahin dokter Sahila saya di sini. Jangan nyontek ya, nggak boleh. Jadi nggak kelihatan. 40 tahun ini nanti berjalannya dengan usia ini akan bertambah. Dan maksimal biasanya adalah plus 3. Karena kemampuan baca kita biasanya di 30 cm. Jarang deh, coba adik kalau mau baca, sampai tangan sampai kayak baca, undang-undang dasar, kan jarang. Biasanya paling sering itu 30 cm. Jarak baca normal. Jadi nanti ada jembatan keledai lagi. Nanti kalau adik sekalian periksa pasien, berapa Bu Pak usianya? 50. Ya nggak usah diurut dari 1, 1/4, 1/2, 1/75. Aduh, kelamaan. Siap-siap aja udah plus 2. Gitu. 41, 2 plus 2, 60 plus 3. Tengah-tengahnya kurangin setengah-setengah. Gampang. Gitu ya. Jadi akomodasi mata itu, nah ini yang tadi ada di depan tadi, adalah kemampuan lensa mata untuk menebal dan menipis tergantung jarak objek yang dilihat.
Dilihat itu, jangan kebalik-balik. Kalau objeknya berjarak jauh, lensanya menipis. Kecil dong. Kalau dia melihat dekat, dia menebal. Jadi harus ingat, kalau mau lihat dekat, kan tambah gede. Berarti lensanya tambah tebel, tambah gendut, tambah pendek. Nah, ini saya nggak body shaming ya. Cuman paling ingat aja deh, kalau kita melihat dekat, berarti lensanya itu memendek. Oh iya. Setelah pendek, apa sih yang jelek-jelek? Tebel dia. Oh iya. Berarti untuk melihat dekat, dia harus memiliki akomodasi untuk bisa melihat itu. Gitu ya. Akomodasi, ya ini tadilah ya konvergen ya, terjadinya konvergen. Batas dayanya nanti ada namanya punctum proximum. Terus kelelahan akomodasi, lama-kelamaan ini yang tadi saya sebutin, menjadi sakit kepala, tidak nyaman. Terus kemudian dianggapnya, oh iya dok, ini saya penerangannya kurang, lampu saya kurang terang. Nggak bisa. Namanya udah 40 ya harus pakai kaca, nggak boleh ditawar. Nanti semua ngalamin lah 40 tahun. Nah, karena spasma akomodasi itu kan mengembang, menebal, menipis, mengembang, mengempis tadi ya. Itu terjadi yang namanya spasme. Spasme ini tiba-tiba pasien itu, dokter, saya kabur untuk melihat jauh. Gelap. Wah, itu kalau di sinetron Indosiar tuh, aduh, mesti biasanya ada kasa ditaruh di kepala gitu ya, diputer gitu ya. Soalnya jadi pseudomyop. Jadi dia seakan-akan rabun jauh deh. Diingat juga ya, jadi tidak nyamannya ini karena ternyata dia spasma akomodasi. Jadi obatnya kali ini pasien ini bukan kaca. Kita obatin dulu, biasanya dengan tetes mata, kemudian kadang-kadang karena ada hipertensi okuli, kita turunkan dulu tekanan bola mata, sesekali kita kasih neurotropik. Visu terganggu, jauhnya, cari penyebab ya. Biasanya kita hilangkan dulu spasmenya dengan cara memidriasiskan, jadi melebarkan pupilnya maksimal dengan atropin. Gitu ya, adik-adik sekalian. Jadi kalau gambar terakhir ini harus jelas, nggak boleh nggak jelas. Kalau nggak jelas, berarti harus periksa kaca. Gitu. Ada pertanyaankah sebelum masuk sesi kedua? Sekalian aja ya. Dokter ingin tanya, ya boleh, silakan. Apa? Jangan susah-susah deh. Lagi males mikir nih katanya. Kenapa? Mau tanya apa? Jika mata kita minusnya ringan, misal 1 atau kurang dari 1, apakah disarankan menggunakan kacamata minus atau dibiarkan? Harus diingat ya, kita kan dididik jadi dokter nih. Jadi harus pinter-pinter. Kenapa? Kelainan refraksi itu ada 3. Astigmatisme, miop, sama hipermetrop. Obatnya cuman kacamata. Udah nggak boleh ditawar. Kenapa? Karena kacamata itu adalah mengoreksi kekurangan kita. Sama halnya saya selalu menganalogikan itu kalau kita jatuh, kemudian fraktur. Ya kalau dia pas fraktur pakai gips. Kalau sudah nggak fraktur ya nggak pakai gips. Sama kacamata. Kita periksa kaca harus pakai kaca ya pakai kaca. Kalau ternyata nanti periksa lagi nggak pakai kaca, ya udah nggak usah pakai kaca. Itu simpel banget. Ya. Nah, tanyanya banyak banget nih. Kacamata minus harus dipakai ya. Dek Restu, Nur Azizah. Ada lagi Dek Muhammad Nafi. Untuk mata minus apakah benar kalau kita sering menonton HP dan laptop terkena radiasi cahaya biru? Ya. Jadi ada yang namanya RGB, red, green, blue. Itu warna dasar. Udah tahu belum deh warna dasar red, green, blue? Kalau di pelangi itu ada namanya Mejiku Hibinium. Nah, tapi sebetulnya warna dasar red, green, blue. Biru ini sebagai warna yang paling sering dengan panjang gelombang yang cukup jelek untuk mata. Jadi sebetulnya radiasi itu istilah awam banget ya. Sebetulnya itu sinar biru ya, blue light gitu ya. Itu sebetulnya kalau kena mata itu yang merusak ada di makula ya deh. Makula itu ada yang namanya sel kon dan sel rod. Sel kon dan sel rod ini akan membuat
Ini putus-putus nggak sekarang? Nggak kan? Nggak ya. Ada namanya sel warna sama sel gelap terang. Kalau sel kon itu mengurusi warna ya. Kalau rod yang gelap terang, sel batang itu namanya sama sel kerucut. Jadi ketika sinar biru itu kena terus-menerus ke sana, otomatis selnya itu jadi males nanti kerjanya. Fungsinya jadi akan berkurang. Saran, kalau kita selalu setiap hari pakai di depan, ya gunakan kacamata mungkin dengan blue light filter. Bukan block blue light ya. Jadi kalau block blue light itu jadi gelap. Nah, itu kalau kita sering dengar kacamata cengdem, seceng adem. Nah, itu nggak bisa. Jadi kita tetap butuh sinar biru, tapi nggak banyak. Makanya tanya, saya butuhnya blue light filter, bukan block blue. Ya, kalau block blue itu ya gelap, nggak kelihatan apa-apa. Terkena radiasi cahaya ya bisa, cuman kan lihat-lihat lah kalau HP-nya seharian ya mau ngapain juga. Dek Nafi udah, Dek Faiz Maulana, apakah ketika 40 tahun ke atas ada kelainan mata? Pasti dokter. Ya iyalah Dek, kan 40 tahun tadi namanya fisiologisnya presbiop. Jadi presbiop itu orang nggak bisa menghindar sama halnya kayak kita punya uban. Orang tua pasti beruban. Nah, nggak bisa ngelawan kodratnya begitu, nggak bisa. Jadi udah jatahnya uban ya beruban. Biasanya begitu. Cuman tergantung aja, dia mungkin masih kuat matanya untuk melihat, masih oke untuk membaca, tapi sebetulnya tetap harus pakai kaca. Ya. Terus Denovana, untuk astigmat irregular tadi, dikatakan tidak jelas walaupun menggunakan kacamata. Oke. Irregular itu ada yang terbaru sekarang menggunakan namanya softland toric. Softland toric ini jadi, kan korneanya nggak benar tuh lengkungnya ya. Karena lengkungnya tidak benar, dengan kacamata itu tidak akan lebih jelas. Nah, diciptakanlah namanya softland toric. Nah, softland itu kan permukaannya halus deh. Jadi softland ini fungsinya meniadakan ketidakteraturan kornea. Lengkungnya jadi cantik tuh, jadi cakep, jadi mulus. Cuman mahal. Softland juga di negara tropis hati-hati ya. Bisa infeksi, iritasi, segala macam. LASIK, kalau tebal dari kornea, 5 lapis kornea itu memungkinkan, bisa LASIK. Tapi kalau tidak memungkinkan, nggak usah di LASIK. Taunya, ya screening dulu. Oke, Dek Novana, beres. Dek Adi, jika terkena hipermetrop absolut, untuk penata laksananya bagaimana, Jih? Karena kan akomodasinya tetap tidak bisa sampai tepat di mata. Ya dengan kacamata, Dek. Kan semua alat bantunya dengan kacamata. Yang tadi saya jelaskan, hipermetrop absolut itu jadi ketidakmampuan akomodasi mata untuk bisa tepat jatuh di makula. Tapi obatnya apa? Iya kacamata. Karena ini kan mundur nih. Serut, biar bisa maju ya harus dengan kaca. Atau yang paling ekstrim sih sekarang diberiin itu ya, midriatil itu ya. Jadi biar akomodasinya hilang. Dek Tiara, apakah presbiop merupakan kelainan genetik? Enggak. Presbiop itu ya udah dari sananya. Kalau genetik, orang tua dianggap kelainan genetik yang bermasalah, ya orang nggak ada yang mau tua, Dek. Dewi Wilda Anggriani. Penggunaan softline yang seperti biasa digunakan banyak orang itu apakah dapat mengganggu kesehatan? Ya, lihat-lihatlah softline-nya. Kadang ada yang beli softline 1 tahun itu, aduh, kurang kerjaan banget. Atau softline yang berwarna, ada merah, hijau, biru, ada yang kayak singa, ada segala macam. Ada yang sampai berkilau tuh kalau kena cahaya gelap. Prinsipnya softline yang terbaik adalah yang moisturize. Jadi dia kadar airnya banyak. Kedua, sudah nggak disarankan untuk penggunaan softline yang di atas 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Pakai mungkin kalau memungkinkan yang daily use. Sekali pakai buang. Seminggu buang boleh. Terus kuku juga nggak boleh panjang. Kesehatan mata ya pastilah. Softline itu kan benda asing. Kalau benda asing dipasang di mata, pasti tetap timbul suatu apa ya namanya, self defense. Nah, pertahanan dari tubuh untuk membuang. Seringnya merah, berair, kelupaan, tidur malam, jadi masalah. Dek Yuditya Anggraini,
Apakah miopia minus 1, 1,5 bisa sembuh dengan sendirinya atau harus memakai kaca? Ya, miopia nggak bisa sembuh sendiri, Dek. Dengan LASIK ya. Pokoknya pertama kaca, soft lens, terus tindakan medis. Bedah. Dek Rizka, apakah pada setelah 40 tahun bisa mengalami presbyop yang lebih dari 3? Bisa aja sih, cuman jarang. Saya pernah tuh nemuin kasus begitu. 3, dia karena nggak ngerti ya, mungkin di dalam sana di mata juga aneh. Jarang sih, cuman pernah. Tapi bisa juga plus 3 ini karena pasca operasi katarak ya, Dek. Bisa. Karena biasanya pasca operasi katarak dengan monocular lens atau lensa tanam yang hanya untuk koreksi jauh, dia harus tetap pakai kacamata baca. Biasanya memang plus 3. Demilda, jika seorang sudah melakukan LASIK, apakah bisa untuk partus normal? Nggak ada hubungannya. Jadi kalau kita mau partus normal, itu sebetulnya minus berapapun, semua orang tidak harus minus deh. Itu punya resiko terjadinya yang namanya ablasio retina. Retina robek, retina lepas, itu bisa. Tapi pada orang minus, sekali lagi, aksial, pemanjang ya, isinya sama, tapi kulitnya itu lebih melar. Jadi resiko terjadinya robekan retina itu ablasio retina lebih besar. Jadi boleh-boleh aja, cuman dilihat setelah pasien melakukan LASIK, sebetulnya faktor resikonya bawaan minusnya masih sama. Jadi bukan minusnya udah hilang terus langsung, aduh seneng nih, alhamdulillah, saya tanpa minus terus boleh ngapa-ngapain. Enggak. Yang harus dipastikan adalah retinanya. Retinanya aman, retinanya nggak ada robekan, atau getas. Nanti boleh ya pada browsing namanya lattice degeneration. Lattice degeneration kalau memungkinkan normal-normal aja nggak apa-apa. Jadi dokter mata itu bukan sebagai penentu pasien atau ibu-ibu itu boleh lahir normal atau enggak loh. Bebas loh ya. Dek Iqbal, apakah bisa dibilang kalau kelainan refraksi itu semua tata laksanya adalah kacamata? Iyalah. Bisa juga dengan tadi pemberian tetes midriasil pada anak-anak tuh. Tidak dengan kacamata dulu biasanya. Kecuali dengan tindakan operasi. Iya, kalau memang pasiennya udah males kan pakai kaca, pakai soft lens, ya harus dioperasi. Cuman biasanya di atas 18 tahun. Jadi sabar-sabar aja dulu kalau kurang dari itu. Karena bola matanya masih bisa molor, memanjang, aneh-aneh, masih bisa. Tidak bersuara lagi. Waduh, ini dia. Udah, mati lagi. Sudah ada suara lagi sekarang. Wah, dokter Sahila ini mungkin kelihatannya di pesisir ini ya, Dok ya. Sinyalnya lagi jelek ini. Di luar kota ini kelihatannya. Dokter izin bertanya untuk kelainan mana nih terakhir? Dek Tiara Ramadhani. Jika seorang sudah melakukan LASIK, untuk kelainan refraksi ini apa ada hubungannya dengan saraf, dokter? Bisa dong. Jadi ketika pasien tidak bisa melihat dengan jelas, itu cuma ada 3. Diingat ya, Dek. Kelainan refraksi, kelainan media refrakta, sama kelainan saraf. Jadi kalau adik sudah berusaha koreksi dengan kaca tetap nggak bagus, kita periksa dengan media refraktanya. Oke apa enggak? Media refrakta baik-baik aja, baru kita bisa mikir itu kelainan saraf. Gitu ya. Beres ya. Lanjut dulu deh. Ya. Nggak, ini cepat banget kok yang ini. Nggak lama. Pemeriksaan fisik dan penunjang. Aduh, simpel banget ini di sini. Lanjut ya. Wow, tendisnya udah tambah turun. 64. Ya udah, nggak apa-apa. Tujuan pemeriksaan mata, mengetahui bentuk dan fungsi mata jelas, mengetahui adanya kelainan pada mata jelas. Kenapa? Karena untuk memeriksa fisik kita mau tahu sebetulnya bentuknya normal nggak sih? Kedua, ada nggak sih kelainan? Itu simpel kan sebenarnya. Pada pemeriksaan oftalmologi yang paling penting, anamnesis itu harus lebih diutamakan. Kenapa? Karena mata pasien itu jarang orang mengeluh kalau nggak ada keluhan penglihatan jelek deh. Jadi seringkali itu pasiennya itu datang dengan keluhan merah, berair. Mata tuh satu sudah buta itu nggak tahu deh. Ternyata satunya masih bisa jelas melihat. Kedua, pemeriksaan fisik mata. Nah, pemeriksaan fisik mata ini bisa dilakukan ya. Dari dilihat aja udah kelihatan. Terus baru dilakukan yang namanya nanti ada palpasi dan lain-lainnya. Penilaian fungsi penglihatan ya dengan menggunakan Snellen chart, ya, lain-lainnya bisa.
Pemeriksaan mata khusus, nah ini menggunakan alat. Anamnesis, penting juga. Anamnesis itu biasanya dilakukan auto, anamnesis pada penderita. Ini kalau kooperatif ya. Biasanya kalau penderita, pasien saya itu kan tua-tua deh, kadang Parkinson, kadang udah pikun ya, segala macam. Jadi nanya sama beliau-beliau pasca stroke itu susahnya minta ampun. Baru deh kita ke alo anamnesis. Alo anamnesis ditanyakan sama yang setiap hari ketemu. Jangan yang ketemunya seminggu sekali. Ya nggak tahu dia. Iya dok. Ibu nemenin setiap hari? Enggak dok. Ya gimana mau bisa cerita? Biasanya yang paling sering itu ya ponakan, anak, dan lain-lain. Itu ya, informasi yang dikumpulkan sama lah semua. Kita pasti harus memeriksa identitas, nama, umur, jenis kelamin. Pada pasien mata penting ya, untuk umur ya, sama jenis pekerjaan. Kenapa? Karena kita bisa memperkirakan di outdoor atau di indoor pekerjaannya. Karena beberapa penyakit memang munculnya dari outdoor. Ada yang bisa karena terpapar matahari, fungsi makulanya jelek, lain-lain. Bisa ya. Jadi harus diperhatikan. Untuk pemeriksaan khususnya, informasi yang dikumpulkan, keluhan utamanya. Kabur nggak, double atau kembar nggak, sakit nggak, berpasir. Berpasir itu bahasa kerennya sensation of foreign bodies. Jadi seperti ganjel gitu deh. Kalau orang bilang tuh, dok saya kok ganjel ya, ini ada sesuatu. Biasanya dia tata laksana pertama itu dengan ngucek. Nah ini yang kita sudah mulai harus hati-hati. Dikucek hilang nggak? Enggak. Berkedip hilang nggak? Enggak. Nah, ini mungkin ada sesuatu infeksi ya di sana. Hati-hati juga perjalanan penyakitnya, terjadinya sudah mulai kapan, bertambah jelek apa enggak, ada progresivitasnya enggak, sudah sering seperti itu, sembuh, kambuh lagi apa enggak. Penyakit mata yang sering kambuh itu alergi. Alergi tidak hanya pada anak-anak, pada usia dewasa tua juga semuanya bisa. Ya. Sistemik ya, jelas lah sistemik kalau pasiennya DM gitu ya, kita tanya. Fisik mata, inspeksi, ya dilihat segmen anteriornya, bola mata menggunakan senter. Kemudian kita lanjutkan dengan oblique illumination. Nanti alatnya ada ya, dilihat. Ada untuk memeriksa segmen anterior bola mata. Alatnya itu, dan itu dengan memeriksa dengan sudut 45 derajat ya, dari arah depan ya. Kemudian kita diberi yang namanya finger tension atau palpasi. Nah, ini mungkin saya nyalain lagi ya, webcam saya. Jadi kalau palpasi selalu membandingkan dua telunjuk ya. Pasien harus selalu diarahkan untuk melihat bawah. Jangan melihat depan. Nggak boleh. Harus melihat bawah, ngelirik. Terus dibandingkan kanan dengan kiri. Jadi kenapa dengan telunjuk? Karena dia kecil. Kalau dengan jempol susah. Coba deh. Nah, dengan telunjuk. Satu neken, satu ngerasain. Satu neken, satu ngerasain. Lihat bawah. Itu ya, bisa ya. Kalau ada nyeri tekan, kemungkinan dia ada masalahnya lain-lain lagi. Mungkin uveitis, ada merahnya. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap harus minta izin ya, Dek. Hati-hati. Kenapa? Karena kita kan mata nih. Pemeriksaan mata itu gampang-gampang susah. Kenapa? Karena kita menyangkut kode etik. Kadang kita mau memeriksa yang namanya adenopati. Di sini nih, namanya preaurikuler. Misal ada yang memakai hijab gitu ya. Maaf ya, Bu. Wah, suaminya udah ngajak perang itu nanti. Wah, Anda memegang, bukan muhrim. Nah, segala macam. Selalu harus dipastikan, minta izin, jenis pemeriksaannya apa, mau ngapain, fungsi pemeriksaannya apa, harus minta izin. Walaupun itu tindakan yang mungkin rutin ya, hati-hati ya, hati-hati. Karena pemeriksaan mata itu, aduh, potensi masalahnya besar. Periksa, dirasain. Kadang kalau hijab kan rapet tuh, apalagi yang pakai nikab ya. Duh, maaf ya Bu, maaf ya. Nggak kelihatan tuh di sini. Saya pernah nemuin kasus ternyata di ssini preaurikuler, pasien itu penglihatannya turun terus, nggak balik-balik terus. Ternyata karsinoma seanasofaringnya. Hati yang di sini ada neuropati di sini. Terus saya juga pernah nemuin di sini ada yang namanya scrofuloderma, benjolan di sini. Ternyata TBC. Jadi konjungtivitis ya, karena TBC. Bisa ada di situ. Jadi jangan lupa, hati-hati ya. Tekanan intraokuler, lapang pandang, fundoskopi. Ini yang saya mau tunjukkan.
Hilang lagi suaranya Dokter Sailah ya. Di rumah dok. Ya dok. Nah ini dia. Jadi pemeriksaan ini menggunakan slit lamp deh. Nah, kalau udah ada kayak gini enak banget nih. Kenapa? Karena Ade bisa ngelihat dari depan sampai belakang. Bisa dilihat ya, coba. Kita selalu harus untuk melakukan pemeriksaan harus ada saksi ya, nggak boleh sendirian. Karena pemeriksaan kita sekali lagi deket-deketan. Hati-hati ya, hati-hati, hati-hati. Panggil temen, panggil saksi. Karena ya bukan kenapa-kenapa lah ya, bukan kita suzon sih. Cuman bayangin deh sedekat ini. Apalagi kalau pemeriksaannya oftalmoskop direct. Aduh, itu bisa hampir nempel tuh. Selalu harus dari saksi. Pemeriksaan seperti ini kita lihat pasiennya ya dengan menggunakan alat namanya slit lamp. Inspeksi, pemeriksa langsung melihat langsung ke mata penderita ya. Terus struktur yang dievaluasi ya palpebra. Palpebra diversi dinaikkan dulu ya. Bandingkan dengan mata kanan dan mata kiri. Oke. Aduh, saya nunjukin eversi ini. Bentar ya. Eversi. People can see you. Oke. Oh, kok nggak kelihatan lagi? Nah, eversi. Jadi banyak kasus kelilipan itu sebenarnya simpel banget dengan cara eversi. Pegang, tarik, naikin ke atas kayak main hantu-hantuan ya. Bisa ya? Bisa, nanti dicoba sendiri. Di mata kanan sama mata kiri. Yang ditarik pelan-pelan gitu ya. Nah, ternyata masih ada tuh. Pasirnya di dalam sana. Ya udah, tinggal diambil aja pakai cotton bud gitu. Tapi kalau ada yang nancep di kornea nggak boleh ya, nggak boleh sembarangan. Hati-hati loh ya. Segmen anterior ada namanya kemosis. Kemosis itu bengkak deh. Itu kayak orang habis dipukulin tuh bengkak. Terus ada yang namanya hematom ya, gede-gede itu. Terus subconjunctiva bleeding gitu. Jadi nanti kalau misalnya dia nggak jadi spesialis mata pun merujuk juga harus benar dengan perdarahan mata. Waduh, nggak gitu caranya. Subconjunctiva bleeding. Ganteng, cantik gitu. Terus apalagi nih sklera ya, warnanya ada penipisan enggak. Biasanya kan warna sklera tuh putih. Dia ada warna kehitaman di sana. Berarti ada disebut namanya sklerektasi. Sklerektasi ini hati-hati, mungkin pernah kebentur, ada riwayat infeksi mata sebelumnya, atau glaukom, hati-hati ya. Kornea, bilik mata, depan, warna, kripto ini nanti bisa kelihatan lah ya. Terus pemeriksaan oblik iluminasi. Alatnya cuma pakai lampu senter. Itu paling sederhana. Jadi kalau ngarahin lampu senter, saya nggak ada ya. Jangan dari depan ya, dari samping. 45 derajat. Kenapa? Karena kalau dari depan nggak kelihatan. Di samping, 45. Dari sini juga boleh. Tapi sebetulnya biasanya paling nyaman dari sisi temporal, terus ruangannya agak gelap, biar kontras. Itu ya. Biasanya dengan loop yang dipasang, terus dilihat dari situ, korneanya ada sikatriknya enggak, ada hifem enggak, hipopion enggak, kelihatan semua nanti di situ. Ini nggak bisa saya tunjukin, kenapa? Karena memang harus ditunjukin. Nggak bisa saya jelasin, jadi harus ada nanti lihat YouTube lah, udah pada pinter-pinter. Dengan center tadi juga kita bisa melihat Hirschberg. Hirschberg itu jadi posisi bola mata. Pantulan cahaya di pupil itu persis gitu, persis di tengah enggak. Kalau geser dikit, ya berarti dilihat 15 derajat. Gesernya agak banyak 30. Geser di luar pupil, ya 45 derajat. Itu aja ya. Palpasi, udah nih tadi udah jelasin. Finger tension ya, TIO palpasi. Masa tumor tuh biasanya paling sering, tumor mata tuh letaknya di belakang. Jadi jarang yang kelihatan langsung dari depan. Kecuali pada kasus-kasus kanker pada anak-anak ya, retinoblastoma, gede gitu. Terus ada yang namanya CCF, cavernosus fistel, pasca trauma, ada pembuluh darah, arteri sama vena nyambung. Jadi itu bengkak, kelihatan itu pulsasinya. Ya, jangan lupa preaurikuler, diraba ya. Pasien dengan mata merah diraba pelan-pelan ya. Jangan-jangan metastase tumor ganas. Saya pengalaman seumur hidup dan saya berani menceritakan karena itu pengalaman saya dan pasien saya itu guru yang terbaik untuk saya. Saya anggap itu tuh pintitan hordeolum.
Bentuknya mirip, nggak ada pembuluh darah besar. Bentuknya mulus, besarnya nggak terlalu besar. Diraba juga nggak keras-keras banget. Saya insisi deh, waduh, udah. The end of the world gitu. Perdarahan banyak banget. Aduh, udah deh. Hati-hati ya. Ternyata metastasis, Mas Ganes. Aduh, berhentinya saya dep segala macam, saya adrenalin, saya segala macam. Aduh, cuman sebintil segini. Aduh. Jadi jangan asal iris ya. Palpasi tadi udah dijelasin, tekanan intraokuler udah. Nah, untuk pemeriksaannya diingat untuk tekanan bola mata bisa dengan kontak dan non kontak. Kalau yang kontak namanya tonometri shot ya. Nih, caranya begini nanti. Alatnya gini, pasiennya suruh tidur, dikasih pantokain dulu. Pantokain itu tetrakain hidroklorid ya, biar anestesi ya, dia biar nggak kerasa. Tempelin di sana. Nah, nanti ini ada jarumnya di sini. Jarumnya ini nanti yang akan nunjuk, nanti ada skalanya di situ. Dengan bandul 5,5, 7,5, dan 10. Kalau yang namanya Goldman. Pemeriksaan ditulis satuannya, terus pemeriksaan lapang pandang. Nah, lapang pandang ini namanya confrontation. Confrontation test itu biasanya berarti dia suruh lihat begini. Kemudian pandangan normal itu paling luas adalah di bagian temporal deh. Diingat ya, nggak kelihatan ya. Mana nih? Ini ya. Nah, dari arah luar, jangan dari arah dalam, dia udah tahu dong. Oh, itu di situ gitu, udah tahu. Dari arah luar ya. Pelan-pelan datang. Oh iya di situ. Ditarik dari berbagai arah mata angin. Kalau ada defek lapang pandang, biasanya kita bisa agak memastikan letak dari penyakitnya atau lesi pada visual pathway. Misal di lobus mana, atau mungkin di aferen atau efferentnya, atau mungkin bisa di occipita, bisa di chiasma opticum, di corpus geniculatumnya. Ada kan asisten anatomi di sini? Wah, nanti ini dokter Saila yang nyari nih. Corpus geniculatum lateral, segala macam ya. Yang bisa adik-adik punya nih, confrontation, Amsler grid ini juga bisa lah sendiri. Buat itu nanti kisi-kisi Amsler gampang. Ini ya tadi ya ditutup satu-satu. Udah mulai capek nih, sejam ya. Ini perimetri ya untuk memeriksa lapang pandang. Nah, ini yang funduskopi, Dek. Hati-hati ya. Pesen saya udah selalu. Ini ada dokter Sahilah juga. Pemeriksaan funduskopi mata kiri pasien diperiksa oleh mata kanan apa mata kiri? Berseberangan ya. Berseberangan apa sama? Ya kirinya pasien, ya ketemu kirinya kita. Kanan ketemu kanan. Kalau enggak, ya nanti jadinya yang enggak diinginkan. Ingat ya, funduskopi. Biasanya kalau adik-adik sekalian beli tuh paket, habis dokter umum tuh ada stetoskop, ada funduskopi, ada otoskop sekalian lah. Harus bisa nanti. Ya, visus. Pemeriksaan visus 5 meter, udah tahu ya visual acuity. Diincar jarak 5 meter, pasien disuruh membaca objek. Nah, ini yang paling penting. Ketika sudah tidak bisa membaca Snellen, kita turunkan menjadi counting finger. Counting finger itu hitung jari. Berapa nih? Oke, 2 gitu. Dalam jarak 1 meter. Ketika dia bisa membaca jari kita 2 gitu, berarti kita nulisnya adalah 2/60. Kalau dalam jarak 1 meter, berarti kita tulis 1/60. Nggak kelihatan, udah kita turunin. Hand movement, pelan aja begini. Lambaikan tangan, biasa kayak dunia lain tuh. Jangan kenceng-kenceng ya, Dek. Itu jangan miring. Nah, ini kan ala-ala putri Indonesia nih. Nggak bisa, nggak kelihatan. Harus begini ya, pelan-pelan. Nggak kelihatan lagi, Dok. Ambil deh center. Ketika dia bisa melihat light, kita sebut berarti sepertak terhingga. Ketika dia bisa melihat lampu dan menentukan arahnya, kita sebut light perception-nya baik. Kalau semuanya nggak bisa, buta. Itu kita sebut nol. Itu ya, jadi ini untuk buta huruf. Kenapa bentuknya begini? Karena dia hanya suruh nunjukin, oh ya turun ke bawah, oh hadap kanan, oh hadap atas, oh hadap kiri. Simpel banget. Snellen chart, kontak basic. Oke. Sudah selesai. Alhamdulillah wa syukurillah. Capek juga nih.
Soalnya saya suka kalau ketemu adik-adik nih. Kalau nggak ketemu saya nggak bisa lihat muka-mukanya nih. Dah, sesi pertanyaan. Jangan lama-lama, nanti pada capek. Kurang satu ya. Kelainan lensa. Nanti seperti biasa ya, dibagi 2 kloter juga lah. Biar bisa. Nanti jadwalnya saya kasih tahu dalam 2 hari ini. Besok siang atau malam. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Ada yang mau bertanya? Ada nggak? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Nanti saya udah bilang sama ketua grupnya, kalau berkenan nanti buat WA grup, saya dimasukkan ke sana, mau masukkan WA grup, kalau mau ada yang mau tanya, A sampai Z sampai tengah malam ya, saya tidur. Silahkan. Ya, attendance-nya juga udah pada turun, udah pada tidur itu. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.